Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih ya udah balik ke channel aku. Pernah nggak sih kalian makan gado-gado terus tiba-tiba mikir, sebenarnya gado-gado ini asalnya dari mana sih? Makanan yang satu ini memang udah jadi favorit banyak orang. Rasanya enak, gurih, seger, dan pastinya bikin kenyang. Tapi tahukah kamu kalau di balik sepiring gado-gado ada sejarah panjang dan filosofi yang dalam banget? Gak cuma soal sayur dan bumbu kacang gado-gado, ternyata juga menyimpan cerita tentang budaya, kebiasaan masyarakat, dan bahkan nilai-nilai kehidupan orang Indonesia. Di video ini, kita bakal ngebahas sejarah gado-gado sampai makna di balik campur-campurnya bahan makanan ini. Jadi, siapin cemilan atau kalau bisa sekalian pesen gado-gado karena nonton video ini bisa bikin kamu lapar. Yuk kita mulai perjalanan seru menyelami kisah di salad tradisional khas Indonesia ini. Jadi gado-gado itu sebenarnya apa sih? Gado-gado adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang terdiri dari sayur-sayuran rebus seperti kangkung, toge, kol, kentang, dan lainnya. Lalu disiram dengan bumbu kacang yang kental dan gurih. Makanan ini sering disebut juga sebagai salad ala Indonesia karena isinya didominasi oleh sayuran, tapi bedanya kalau salad biasanya pakai dressing minyak zaitun atau mayo. Nah, kalau gado-gado pakainya bumbu kacang yang legit dan khas banget Nusantara. Gado-gado juga bisa dinikmati siapa saja, di mana saja, mau makan di warung pinggir jalan, di kantin kampus, sampai di hotel bintang 5, gado-gado tetap punya tempat spesial di hati orang Indonesia. Simple, sehat, tapi kaya rasa. Itulah gado-gado. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Sebenarnya dari mana sih gado-gado itu berasal? Banyak yang percaya kalau gado-gado berasal dari Betawi alias Jakarta tempo dulu. Kata gado sendiri dalam bahasa Betawi berarti makan tanpa nasi. Jadi dulunya orang Betawi menyebutnya menggoda saat makan lauk langsung tanpa nasi. Biasanya cuma dicocol sambal atau bumbu. Nah, seiring waktu kebiasaan itu berkembang jadi sajian yang lebih lengkap. Sayuran direbus, ditambah tahu, tempe, telur, bahkan lontong. Lalu disiram bumbu kacang yang bikin nagih. Tapi uniknya, meskipun gado-gado dikenal sebagai makanan khas Betawi, hampir di setiap daerah di Indonesia juga punya versi gado-gado mereka sendiri. Jadi, meskipun berbeda-beda, rasa dan konsep dasarnya tetap sama. Sayur, bumbu kacang, dan cinta Indonesia. Menarik banget kan? Nah, seperti yang tadi udah disinggung, meskipun gado-gado dikenal berasal dari Betawi, ternyata di berbagai daerah di Indonesia, gado-gado punya versi masing-masing. Misalnya nih, di Jakarta atau Betawi, gado-gado biasanya pakai sayuran rebus lengkap, lontong, tahu, tempe, dan disiram bumbu kacang tanah yang medok banget. Kadang dicampur sedikit kerupuk biar makin rame. Lain lagi di Surabaya, gado-gadonya punya ciri khas bumbu kacang yang lebih halus dan kental. Kadang juga ditambah petis, rasanya lebih nendang. Terus ada juga gado-gado Padang. Nah, ini unik banget karena bumbunya bukan cuma kacang, tapi juga ditambah santan. Jadi lebih gurih dan creamy khas masakan Minang. Bahkan di beberapa tempat, nama dan penyajiannya bisa berbeda-beda. Ada yang mirip lotek, ada yang hampir kayak pecel, tapi semua tetap dalam satu keluarga besar gado-gado. Jadi, walaupun berbeda-beda, tapi satu jiwa Indonesia banget. Sekarang kita bahas soal isiannya nih. Sebenarnya apa aja sih bahan utama gado-gado itu? Jawabannya banyak banget, tapi justru itu yang bikin gado-gado menarik.
Biasanya isian utamanya adalah sayur-sayuran rebus seperti kangkung, toge, kol, wortel, dan kentang. Kadang juga ada mentimun segar buat sensasi kriuk-kriuk yang nyegerin banget. Terus jangan lupa pelengkap tahu tempe, telur rebus, dan lontong atau ketupat. Semua bahan ini disatukan dalam satu piring, lalu disiram dengan saus kacang yang gurih dan sedikit manis. Kadang ditambah perasan jeruk limau biar ada rasa segernya. Dan tentu saja makin lengkap rasanya kalau ditaburin kerupuk dan bawang goreng di atasnya. Kombinasi semua ini gak cuma enak di lidah, tapi juga kaya gizi, protein dari tahu, tempe, dan telur, karbo dari lontong, serat dari sayuran, dan lemak sehat dari kacang. Bisa dibilang gado-gado ini makanan sederhana tapi bergizi lengkap. Gak heran deh kalau banyak orang suka. Di balik sepiring gado-gado yang kelihatan sederhana, ternyata ada makna filosofi yang dalam banget loh. Bayangin deh, dalam satu piring ada berbagai macam bahan, sayur yang berbeda-beda jenis, tahu, tempe, telur, lontong, bumbu kacang, dan kerupuk. Semua berbeda bentuk, rasa, dan warna. Tapi saat disatukan, mereka berpadu jadi satu harmoni rasa yang enak banget. Nah, ini menggambarkan banget karakter masyarakat Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu. Gado-gado itu seperti simbol Bhinneka Tunggal Ika versi kuliner. Tapi tiap bahan punya peran masing-masing dan semuanya penting. Tanpa salah satu, rasanya mungkin kurang lengkap. Sama kayak hidupnya bermasyarakat, kita butuh saling melengkapi. Jadi, gado-gado itu gak cuma soal kenyang, tapi juga soal nilai kebersamaan, keberagaman, dan toleransi. Keren ya? Makan itu bisa sekaya itu maknanya. Seiring waktu, gado-gado juga ikut berevolusi loh. Dulu, gado-gado lebih sering ditemukan di warung kaki lima, pasar tradisional, atau dijual keliling sama abang-abang dorongan, disajikan di atas daun pisang atau piring seng dengan bumbu kacang yang diulek langsung dicobek, fresh from the heart. Rasanya gak usah ditanya, sederhana tapi ngangenin. Tapi sekarang gado-gado udah naik kelas. Kita bisa nemuin gado-gado di kafe kekinian, restoran mewah, bahkan hotel bintang 5. Penyajiannya lebih modern, platingnya cantik, kadang ada tambahan topping fancy juga. Bahkan di luar negeri pun gado-gado mulai dikenal sebagai salah satu Indonesia signature dish. Jadi meskipun tampilannya berubah, jiwa dan cita rasanya tetap sama. Khas Indonesia, kaya rasa, dan penuh cinta dari zaman dulu sampai sekarang. Gado-gado tetap setia nemenin lidah orang Indonesia. Nah, buat kamu yang lagi mikirin makan sehat tapi tetap pengen makan enak, kabar baiknya adalah gado-gado itu cocok banget jadi menu diet. Kenapa? Karena di dalam satu piring gado-gado kita udah dapat berbagai nutrisi penting. Sayurannya kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Bagus buat pencernaan dan bikin kenyang lebih lama. Tahu dan tempe jadi sumber protein nabati yang ramah di kantong dan sehat. Telur menambah protein hewani dan lontong bisa diganti dengan karbo sehat lainnya seperti ubi, singkong, atau bahkan gak usah pakai karbo kalau kamu lagi low karbo. Saus kacangnya juga punya lemak baik dari kacang tanah, tapi tetap harus diperhatikan ya porsinya. Karena bumbu kacang ini juga tinggi kalori kalau kebanyakan. Jadi, kalau diatur dengan bijak, gado-gado bisa masuk banget ke menu diet harian kamu. Enak, bergizi, dan gak bikin ngerasa diet banget karena tetap bisa makan nikmat ala rumahan.
Jadi, dari awal sampai akhir, kita udah jalan-jalan bareng ke dunia gado-gado. Makanan sederhana yang ternyata punya ciri luar biasa, mulai dari sejarahnya yang berakar dari budaya Betawi, variasi di berbagai daerah, sampai makna filosofi yang ngingetin kita kalau keberagaman itu indah. Gado-gado bukan cuma soal makan enak, tapi juga tentang identitas Indonesia, tentang bagaimana hal-hal berbeda bisa bersatu dan saling melengkapi. Plus, secara gizi sehat pula, cocok buat yang pengen makan enak tapi tetap peduli sama kesehatan. Jadi, habis nonton video ini, siapa tahu kamu jadi pengen nyobain bikin gado-gado sendiri di rumah, atau malah jadi makin bangga sama kuliner kita sendiri. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar makanan tradisional dan cerita di baliknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kuliner Nusantara.